Halo guys, jumpa lagi dengan Bu Leni pada bab 2 yaitu biaya bahan baku. Bahan baku, pasti adik-adik sudah mendengar kata ini sebelumnya ya. Bahan baku merupakan bahan dasar yang diolah menjadi produk jadi. Bahan baku dibedakan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tak langsung. Bahan baku langsung itu yang pertama cirinya mudah ditelusuri ke produk jadi. Misalnya kita bikin pisang goreng ya. Setelah kita makan pisang goreng, kita pasti ngerti ya. Itu rasanya pisang banget nih. Oleh karena itu, bahan baku yang langsung itu mudah ditelusuri, yaitu bahan utamanya pisang goreng adalah pisang. Misalnya apa lagi? Oke, tahu petis. Nah, bahan baku langsungnya kelihatan banget yaitu tahu. Oke. Yang kedua merupakan bahan utama produk jadi. Tadi saya sudah bahas. Ketiga dapat diidentifikasi langsung ke proses produksi setiap produk. Beda dengan bahan baku tak langsung, dalam proses produksi, biaya ini diperlakukan sebagai biaya overhead. Contohnya, bahan penolong. Kalau bahan penolong pisang goreng adalah tepung, ya. Kemudian apalagi? Misalnya dikasih coklat, ya. Toppingnya keju, coklat, stroberi, ya itu. Adapun prosedur pembelian bahan baku, yaitu yang pertama pasti adanya permintaan pembelian. Kemudian setelah barang diminta, pasti akan dipesan. Kemudian sudah pesan, maka barang itu akan diantar, yaitu penerimaan bahan. Setelah barang itu diterima atau bahan baku diterima, maka kita harus identifikasi harga pokok bahan baku yang dibeli, yang terdiri dari harga beli bahan baku sesuai dengan fakturnya ya, bukti transaksinya, kemudian ditambah dengan biaya pembelian dan biaya persiapan bahan baku sampai dengan siap diolah, dikurangi potongan tunai pembelian. Nah, hasilnya itu merupakan harga pokok bahan baku yang dibeli. Tentunya barang sampai ke outlet atau sampai ke gudang itu ada biaya angkut. Ya, nggak mungkin langsung sampai begitu saja. Maka ada yang namanya perlakuan biaya angkut. Yang pertama, dia akan menambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, menambah unsur biaya overhead pabrik. Perlakuan yang pertama yaitu menambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Misalnya ini ya, untuk cara yang pertama membandingkan kuantitas tiap jenis bahan baku. BB itu bahan baku ya. Misalnya nih, perusahaan membeli 3 jenis bahan baku dengan harga Rp500.000. Total biaya angkutnya Rp300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur adalah bahan baku A 400 kg, bahan baku B 350 kg, bahan baku C 50 kg. Maka, bagaimana cara menghitung harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan biaya angkutnya yang untuk metode pertama? Nah, ada 3 jenis bahan baku, A, B, dan C. Apakah adil jika bahan baku A yang beratnya itu 400 kilo itu disamakan bebannya dengan bahan baku C yang cuma 50 kilo? Kan tidak adil. Oleh karena itu kita akan menggunakan metode yang pertama, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku. Perhitungannya sebagai berikut ya, adik-adik membuat kolom, itu paling enak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Yang pertama adalah jenis bahan baku.
Kolom kedua, berat unitnya, mulai dari 400, 350, dan 50 ya. Ada jenisnya A, B, C. Kemudian bahan baku, itu dilihat dari prosentasenya. Terus kemudian kolom yang keempat, alokasinya. Oke, untuk menghitung bahan baku secara prosentase, itu adalah 400 ditambah 350 ditambah 50, totalnya 800 kilo. Maka bahan baku A itu bebannya adalah 400 dibagi 800 kali 100%, yaitu 50%. Ya, satuannya persen. Kemudian yang B, 350 dibagi 800 dikali 100%, 43,75%. Demikian pula yang C, 50 dibagi 800 dikali 100% menjadi 6,25%. Nah, setelah kita mengetahui persentase beban masing-masing jenis bahan baku, akan kita kalikan dengan biaya angkutnya secara total ya. Total biaya angkutnya tadi Rp300.000. Berarti 50% dikali Rp300.000, maka jenis bahan baku A mendapatkan beban Rp150.000. Bahan baku B 43,75% kalikan 300.000. Ingat, 300.000 adalah total biaya angkut. Ya, ada di soal juga, menjadi Rp131.250. Begitu juga yang C. Maka ketika ditotal, jumlahnya adalah 300.000. Sama ya, pas ya, Klop. Metode yang kedua yaitu perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Kalau tadi dibandingkan dengan beratnya tiap jenis bahan baku, kalau sekarang harganya. Contoh, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur tiap jenis bahan baku sebagai berikut. Bahan baku A Rp100.000, bahan baku B Rp150.000, C Rp225.000, dan D Rp125.000. Biaya angkut 4 jenis bahan baku tersebut adalah Rp48.000. Misalnya ya, murah banget ya Rp48.000. Oke, jadi kita beli 4 macam bahan baku dengan harga yang berbeda-beda, itu biaya angkutnya atau ongkirnya cuma Rp48.000. Bagaimana cara memperlakukan biayanya? Oke, lagi-lagi adik-adik harus membuat tabel biar enak dibaca ya. Untuk yang pertama, jenis bahan baku A, B, C, D. Harga faktur, ingat kita mau membandingkan dengan harga di dalam fakturnya. Bahan baku A itu harganya Rp100.000 secara keseluruhan. Harga bahan baku B Rp150.000, C Rp225.000, D Rp125.000. Kalau di total A sampai D ini Rp600.000. Baik, alokasi biaya angkutnya berarti, nah, kenapa kok di atas itu kolom pertama 1 kali 0,08. Angka 0,08 itu dari mana? Yaitu perhitungan tarif alokasi biaya angkut, yaitu total biaya angkut dibagi total harga faktur. Ongkirnya tadi Rp48.000 ya secara keseluruhan, itu dibagi Rp600.000 atau total semua tagihannya, total semua faktur, yaitu Rp600.000. Jadinya 0,08. Jadi semua dibikin tarif yaitu 0,08, maka alokasi biaya angkut untuk bahan baku A adalah Rp100.000 dikalikan 0,08, yaitu Rp8.000. Maka harga pokok bahan baku yang dibeli untuk jenis yang A adalah
100.000 ditambah 8.000, jadi Rp108.000. Kemudian untuk yang B, berarti 150.000 kali 0,08, yaitu 12.000. Maka harga pokok bahan baku yang dibeli untuk B adalah Rp150.000 ditambah biaya angkutnya 12.000, yaitu Rp162.000. Dan seterusnya. Kira-kira begitu ya adik-adik. Misalnya contoh Anda membeli pizza ya, harga pizzanya itu katakan 100.000. Oke, ongkirnya itu 40.000. Berarti misalnya Anda membeli itu untuk 4 orang. Berarti ongkirnya Anda bagi dengan harga faktornya, berarti 40.000 dibagi 100.000. Ya, 0,04. Ya, berarti setiap anak ya, kalau misalnya Anda untuk beli berempat ya, berarti ya Anda caskan itu untuk orang 4, 0,04 kali 100.000. Yaitu 4.000. Berarti setiap anak membayar 100.000 dibagi 4, yaitu 25.000 ditambah ongkirnya 4.000. Jadinya 29.000 per anak. Misalnya Anda mau membebankan biaya angkut ya setelah Anda pesan pizza. Biasanya kan sekarang banyak Gojek ya, GoFood gitu kira-kira. Untuk metode yang C, yaitu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Misalnya estimasi total biaya angkutnya Rp2.500.000. Estimasi jumlah bahan baku yang diangkut 50.000 unit. Maka tarif biaya angkutnya tinggal Anda bagi, yaitu Rp2.500.000 dibagi 50.000 unit. Jadi tarif biaya angkutnya adalah Rp50 per unit. Begitu ya. Jumlah bahan baku yang dibeli dan dialokasikan biaya angkut adalah sebagai berikut. Oke adik-adik, setelah Anda menghitung tarifnya tadi, yaitu Rp2.500.000 dibagi 50.000 unit, ketemunya Rp50 per unit, maka kita akan hitung tarif yang ditentukan di muka, yaitu jenis bahan bakunya, jumlah bahan baku, harga faktur, biaya angkut, dan harga pokok bahan baku. Lagi-lagi Anda membuat kolom. Ya. Jenis bahan baku ABC, jumlah bahan baku misalnya ini ya, 25.000 kilo, 15.000 kilo, dan 10.000 kilo. Harga fakturnya misalnya 5 juta, 4.500.000, dan 4 juta. Maka biaya angkut yang dibebankan adalah jumlah bahan baku Anda kalikan dengan tarif angkutnya. Tarifnya Anda sudah hitung tadi, yaitu Rp50. Berarti 25.000 kilo dikali Rp50 per unit atau per kilo. Ya. Jadinya Rp1.250.000. Itu biaya angkutnya. Maka harga pokok bahan baku yang dibeli adalah biaya angkutnya ditambah harga faktur, yaitu 5 juta ditambah Rp1.250.000 menjadi Rp6.250.000. Bagaimana dengan bahan baku yang B? Berarti 15.000 kilo atau unit, Anda kalikan Rp50 per unitnya menjadi Rp750.000. Maka harga pokok bahan baku yang dibeli adalah harga fakturnya Rp4.500.000 ditambah Rp750.000 menjadi Rp5.250.000. Bagaimana dengan yang C? Sama ya, 10.000 unit dikalikan Rp50 menjadi Rp500.000, tambahkan saja dengan harga faktur menjadi Rp4.500.000. Maka harga fakturnya semula itu adalah Rp13.500.000, kemudian ditambah keseluruhan biaya angkutnya Rp2.500.000,
maka harga pokok bahan baku yang dibeli secara keseluruhan menjadi 16 juta, yaitu 13.500.000 ditambah 2.500.000 rupiah. Baik adik-adik, setelah Anda belajar tentang perlakuan biaya angkut ya dalam harga pokok bahan baku yang dibeli, masih tetap dalam materi bahan baku, maka bahan baku juga ada metodenya untuk mencatat persediaan bahan baku. Ada dua, yaitu metode fisik atau periodik dan perpetual. Masing-masing, baik metode fisik maupun perpetual, itu mempunyai cara perhitungan dengan metode FIFO, LIFO, moving average, harga pasar, dan harga standar. Tentunya untuk metode pencatatan persediaan ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah akuntansi pengantar 2, jadi boleh ini tinggal refresh aja ya. Oke, perbedaan yang paling mencolok antara kedua metode ini, yaitu periodik atau fisik dan perpetual ini, kalau periodik atau fisik, itu jumlah persediaannya tidak dicatat secara terus-menerus, melainkan hanya pada akhir periode akuntansi stok of 6. Kalau perpetual itu mutasi barang masuk dan keluar, itu ada pencatatannya secara kontinu atau rutin. Ya. Terus kemudian mencatat jumlah persediaan itu ada pembelian bahan baku, dicatat dalam akun persediaan bahan baku. Ya, kalau di fisik itu jumlah persediaan bahan baku dapat diketahui saat melakukan perhitungan fisik saja, atau tadi yang saya sebut stock of 6. Jenis metode periodik dan perpetual ini mensyaratkan ada beberapa metode lagi pencatatannya, yaitu FIFO, first in first out, atau bahan baku yang digunakan atau bisa dikirim pertama ke pabrik adalah bahan baku pertama yang di gudang atau bahan baku pertama yang dibeli. Jadi kalau FIFO itu andaikan ada barang 1, barang 2, 3, 4, maka yang akan digunakan atau dikirim itu ya mulai barang pertama, kedua, ketiga, keempat, urutannya seperti itu. Jadi barang yang pertama masuk, maka akan dikeluarkan pertama kali. Ya contohnya ya banyak ya. Kalau stok-stok, kalau misalnya kita nyetok Indomie gitu, maka Indomie pertama yang akan kita buat atau yang akan kita distribusikan. Nggak mungkin kalau kita beli yang terakhir, kemudian yang terakhir itu yang kita gunakan atau kita distribusikan. Nanti expired ya, kita lihat mau expirednya. Biasanya yang menggunakan FIFO ini adalah barang-barang yang memang ada expired date-nya. Oke, kalau LIFO, last in first out, justru yang masuk terakhir, itu yang kita keluarkan pertama. Nah, kalau misalnya seperti ini sih, nggak ada yang metode yang saklek banget FIFO. Contohnya baju ya. Kalau misalnya orang kulaan baju, itu baju yang terakhir dikulak itu malah menjadi yang paling tren ya. Kalau misalnya nggak segera kita keluarkan ke outlet, itu malah jadi oldies nanti. Jadi ketinggalan zaman. Ya nggak? Jadi kalau misalnya kita keluarkan entar-entar gitu ya, nunggu yang pertama stok habis dulu. Yang ini jangan dikeluarkan loh, justru malah yang dibeli terakhir ini yang paling ngetren. Oke, yang moving average ini adalah semua bahan baku yang di gudang dianggap harganya sama. Caranya total biaya pembelian bahan baku dalam satu periode dibagi dengan total unit yang dibeli. Nanti kita akan ada latihannya ya, Dik. Oke, jenis metode periodik dan perpetual selanjutnya adalah metode harga pasar dan harga standar. Kalau harga pasar, ya semua bahan baku yang di gudang harganya sama, yaitu
harga pasar atau harga beli yang terakhir. Seperti apa sih? Contoh operasionalnya nanti ada di dalam soal ya. Kemudian metode harga standar ya, semua bahan baku yang di gudang dianggap harganya sama sebagai harga standarnya. Gitu deh. Baik adik-adik mahasiswa saya yang luar biasa, bagaimana penjelasan saya? Semoga bisa diterima ya, dipahami. Adik-adik belajar terus. Bulani kira sampai di sini dulu untuk materi bahan baku. Nah, bagaimana dengan soal-soal latihan? Akan ada video pembelajaran berikutnya yang khusus untuk membahas latihan soal bab biaya bahan baku. Terima kasih adik-adik. Semangat dan jaga kesehatan. Dadah.